Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Pada video kali ini saya akan membuat atau menjelaskan tentang algoritma DBScan untuk mengganti eh, kuis al- mata kuliah pemrograman 1. Baik, pertama kita akan mulai dari latar belakang. Dalam banyak bidang seperti pemasaran, biologi, atau analisis citra, kita seringkali dihadapkan pada kumpulan data yang besar dan kompleks tanpa tabel yang jelas. Mengidentifikasi struktur atau kelompok alami dalam data ini dapat memberikan wawasan berharga dan membantu dalam pengambilan keputusan. Clustering adalah teknik pembelajaran tanpa pengawasan yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek data sedemikian rupa sehingga objek-objek dalam satu kelompok atau cluster lebih mirip satu sama lain dibanding dengan objek-objek di kelompok lain. Algoritma clustering seperti K-means adalah populer, namun memiliki keterbatasan terutama dalam menangani cluster dengan bentuk non-bulat atau mendeteksi outlier secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti Gabescan eh, yang memiliki kepanjangan Density Based Spatial Clustering of Application with Noise menjadi relevan karena kemampuannya untuk menemukan cluster berbentuk arbiter dan mengidentifikasi titik anomali atau noise. Oke, untuk rumusan masalah pada video kali ini yaitu bagaimana kita dapat secara efektif mengidentifikasi dan memvisualisasikan struktur cluster dalam dataset tanpa label dengan menggunakan algoritma clustering selain K-means, misalnya DB-scan pada kasus ini, dan mengevaluasi kualitas hasil clustering tersebut. Ini akan melibatkan pembuatan data sintesis, penerapan algoritma DB-scan, visualisasi eh, hasilnya, dan evaluasi menggunakan metrik yang sesuai. Baik, langsung saja kita mulai pada tahap pertama. Pada video kali ini kita akan menggunakan data dummy. Oleh sebab itu, kita akan mengimpor 100 sampel data dummy yang terdiri dari beberapa cluster. Ini akan membantu kita mendemonstrasikan algoritma clustering. Dataset dummy ini dihasilkan menggunakan fungsi MathBlobs dari pustaka Scikit-learn. Fungsi ini sangat berguna untuk membuat data yang memiliki struktur cluster yang jelas dan dapat dikendalikan, dan parameter yang digunakan adalah n samples itu untuk banyaknya data, untuk centers itu ada 3 titik pusat clusternya, n features itu ada menentukan berapa dimensi atau berapa feature yang akan kita gunakan, dan untuk random state dan selanjutnya ada standar deviasinya yaitu berjumlah 0,8 atau 80%. Bekerja untuk sebagai berikut. Untuk random state tadi menjamin data yang dihasilkan akan selalu sama setiap kali kode dijalankan sehingga eksperimen dapat direproduksi. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kita memiliki kita mengambil contoh 5 data pertama dengan nilai sebagai berikut, di mana nilainya sangat bervariasi. Lanjut kita ke langkah selanjutnya, penerapan algoritma clustering DB-scan. Kita akan menggunakan DB-scan atau yang tadi telah saya sebutkan kepanjangannya, eh, yaitu sebuah algoritma clustering non parametrik yang dapat menemukan cluster dengan bentuk arbiter dan dapat mengidentifikasi outlier. Berbeda dengan K-means, DB-scan tidak memerlukan jumlah cluster sebagai input dan berdasarkan pada kepadatan titik data. Parameter kunci untuk DB-scan di antaranya ada 2, yaitu EPS yang berfungsi sebagai jarak maksimum antar 2 sampel agar dianggap berada dalam lingkup yang sama. Kemudian ada min samples, jumlah sampel atau bobot dalam lingkungan agar sebuah titik dianggap sebagai titik inti atau core point. Nah, selanjut
jumlah, setelah dilakukan, eee, kita dapat melihat bahwa, jumlah klaster yang ditemukan, eee, termasuk noise sebagai -1, yaitu, sebagai berikut. Klaster -1 ada 30 sebanyak 36, klaster 2 ada sebanyak 19, klaster 0 ada sebanyak 17, dan seterusnya sampai klaster 4 yang ada sebanyak 5. Nah, 5 baris pertama data kemudian ditunjukkan 5 baris data pertama dengan klaster, label klaster masing-masing sebagai berikut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan visualisasi hasil clustering. Memvisualisasikan cluster adalah cara yang baik untuk memahami bagaimana algoritma mengelompokkan data. Kita akan memperoleh titik data dan mewarnainya berdasarkan label cluster yang ditetapkan oleh DBScan. Baik. Setelah lakukan coding, didapatkan hasil visualisasi seperti berikut. Nah, setelah kita mendapatkan hasil persebaran data clusteringnya, kita akan melakukan evaluasi. Karena kita tidak memiliki label ground truth untuk data dummy, karena kan saat ini kita menggunakan data dummy, kita akan menggunakan metrik evaluasi intrinsik yang tidak memerlukan label ground truth. Metrik umum termasuk silhouette score, Davis Baldwin Index, dan Kalinski-Harashbaz Index. Nah, untuk penjelasannya, silhouette score mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Rentang dari -1 hingga 1. Davis Baldwin Index mengukur rasio rata-rata antara dispensi intra-cluster dan separasi antar cluster. Nilai yang lebih rendah menunjukkan clustering yang lebih baik. Kalinski-Harashbaz Index atau yang sering disebut juga variance ratio criterion mengukur rasio antara dispensi antar cluster dan dispensi intra cluster. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Nah, dihasilkan untuk silhouette score-nya ada di 0,6 dan Davis Baldwin-nya di 0,4 serta untuk Kalinski-Harashbaz-nya ada di sekitar ada di 2735,073. Nah, di mana hasil yang kita dapatkan dari silhouette score dan Davis Baldwin ini bisa dikatakan cukup baik, tetapi tetap memerlukan sedikit peningkatan atau mungkin penyesuaian agar akurasinya meningkat seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata atau ucapan yang keliru atau salah, karena ini murni dari pemahaman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.